wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sabila Margareta, NIM 19520000014. Saya berada di kelas 5D, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya yang sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Pertama kali penelitian tindakan kelas diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Keynes, Robin McTaggart, John Elliott, Dave Ebbett, dan lainnya. Sedangkan secara bahasa ada 3 istilah yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Pertama, penelitian adalah suatu perlakuan yang menggunakan metodologi untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, kelas menunjukkan pada tempat berlangsungnya tindakan. B. Penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam pelaksanaannya, PTK diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasakan mengganggu, yang dianggap menghalangi pencapai tujuan pendidikan sehingga ditengarai telah berdampak kurang baik terhadap proses dan atau hasil belajar peserta didik dan atau implementasi suatu program sekolah. Bertolak dari kesadaran mengenai adanya permasalahan tersebut yang besar kemungkinan masih menggambarkan secara kabur, guru kemudian menetapkan fokus permasalahan secara lebih tajam, kalau perlu dengan mengumpulkan tahapan data lapangan secara lebih sistematis dan atau melaksanakan kajian pustaka yang relevan. Adapun tujuan penyerta penelitian tindakan kelas yang dapat dicapai adalah: 1. Terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. 2. Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pelaksanaan. 3. Memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melaksanakan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasaran. C. Manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 manfaat penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Yang kedua, manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Yang ketiga, manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru. Beberapa manfaat PTK bagi guru. A. Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. B. Dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. C. Melakukan PTK, guru dapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. D. Dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri,
Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam kelas, tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan dan mengembangkan alternatif masalah atau kelemahan yang ada pada dirinya dalam pembelajaran. Menurut Ibnu memaparkan bahwa PTK memiliki karakteristik dasar yaitu 1. Dalam pelaksanaan tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi guru. 2. Penelitian sebagai media yang melakukan refleksi. 3. Adanya perpaduan dalam pelaksanaannya. 4. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional. 5. Dalam pelaksanaannya terbagi beberapa siklus atau periode. Secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas, yaitu 1. Kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik. 2. Kritik dialektika, digunakan untuk memahami atau fenomena dan konteksnya. 3. Sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seorang sama penting dengan sumber daya potensial. 4. Ambil resiko. Proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejelian untuk mengambil resiko. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan. Menurut Nana Chaudhry, itu sangat pokok, yaitu 1. Objektivitas, 2. Ketepatan, 3. Verifikasi, 4. Penjelasan ringkas, 5. Empiris, 6. Penalaran logis, 7. Kesimpulan kondisional, 8. Langkah-langkah penelitian, 9. Identifikasi masalah, 10. Merumuskan dan membatasi masalah, 11. Melakukan studi kepustakaan, 12. Merumuskan hipotesis, 13. Menentukan desain dan metode penelitian, 14. Menyusun instrumen dan pengumpulan data, 15. Menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini ada contoh judul PTK. Yang pertama, PTK SD, upaya meningkatkan kemampuan bercerita bahasa Jawa menggunakan media wayang boneka pada siswa kelas 4 SD. Yang kedua, PTK SD, pengaruh metode pembelajaran Quiz terhadap berpikir kritis siswa pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.